Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gervina Agustin Fandia dengan nomor induk mahasiswa 202030302067 dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul ingin menyampaikan tentang biografi Presiden ketiga Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih akrab disapa dengan B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dan beliau meninggal di Jakarta tanggal 11 September 2019 di umur yang ke-83 tahun. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun 5 bulan sebagai presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan yang terpendek. Dari sekian banyak presiden Indonesia, B.J. Habibie merupakan satu-satunya presiden yang berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi, dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Kabila, Gorontalo, dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menginisiasi dibangunnya monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama Universitas Negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie adalah seorang ahli pertanian dan berasal dari Gorontalo. Sedangkan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo adalah seorang spesialis mata yang berasal dari Yogyakarta. Habibie adalah anak keempat dari total 8 bersaudara. Habibie juga tumbuh dalam keluarga religius di mana ayah beliau seringkali membacakan ayat suci Al-Quran semenjak beliau kecil. Habibie menyatakan jika ayat suci yang dibacakan ayahnya selalu mampu membuat dirinya tenang. Tak heran jika sang ayah pun kerap membacakan ayat Al-Quran untuknya 1-2 juz. Kebiasaannya sejak kecil yang sering mendengarkan Al-Quran memberikan pengaruh yang positif pada dirinya, sehingga ketika Habibie kecil usia 3 tahun, dirinya sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Sejak kecil memang Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas. Habibie pun punya kegemaran menunggangi kuda dan membaca. Memasuki usia sekolah, otak Habibie pun kian cerdas. Namun, dirinya sangat bersedih harus ditinggalkan sang ayah ketika usianya masih 14 tahun. Sang ayah meninggal lantaran serangan jantung. Karena ayahnya adalah kepala keluarga, maka sang ibulah yang menggantikan peran dan berjuang secara ekstra untuk bisa menanggung biaya hidup seluruh anggota keluarga. Pada akhirnya, sang ibu memutuskan menjual rumah lalu pindah ke Bandung. Habibie muda pun menempuh pendidikannya di SMA Kadago pada tahun 1945, lalu melanjutkan kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun, hanya beberapa bulan di ITB,
Kemudian, ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya bersekolah di Jerman. Namun, berbeda dengan yang lainnya, ia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliah di Jerman, melainkan dengan menggunakan biaya sendiri dari ibunya, yaitu R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara, dikala Indonesia waktu itu masih berkembang, akhirnya B.J. Habibie diberi kesempatan belajar di Jerman. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk mengemban pendidikan di luar negeri. Habibie merupakan rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Kemudian, Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen Aachen Technische Hochschule. Pendidikan yang ditempuh B.J. Habibie di luar negeri bukan pendidikan kursus kilat, akan tetapi merupakan sekolah bertahun-tahun dan kerja praktek. Sejak awal, Habibie memang tertarik dengan how to build commercial aircraft bagi rakyat Indonesia yang menjadi ide Soekarno di masa jabatannya. Dari sana kemudian muncul perusahaan-perusahaan strategis, ada PT PAL dan salah satunya IPTN. Kemudian, ketika Habibie sampai di Jerman, Habibie punya tekad untuk sungguh-sungguh di perantauan dan harus pulang membawa kesuksesan, mengingat jerih payah ibunya yang membiayai kuliah dan kehidupan sehari-harinya. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1955, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberikan beasiswa penuh. Hanya beliau yang punya paspor hijau atas swasta daripada teman yang lain. Bagi Habibie, di perantauan, musim liburan bukan liburan bagi beliau. Justru menjadi kesempatan emas yang harus diisi dengan ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Setelah masa liburan berakhir, semua kegiatan dikesampingkan kecuali belajar. Berbeda dengan teman-temannya yang lain, mereka lebih banyak menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, dan uang tanpa mengikuti ujian. Kemudian pada 1960, B.J. Habibie mendapat gelar diploma dengan predikat cum laude yang nilai rata-ratanya mencapai 9,5. Dengan gelar insinyur yang sudah dikantongi, kemudian membuat Habibie mudah mendaftarkan dirinya untuk bekerja di firma Bolt yang merupakan sebuah industri kereta api di Jerman. Setelah itu, kemudian beliau melanjutkan studinya untuk mendapat gelar doktor. Kemudian menikah di tahun 1962 dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian dibawa olehnya ke Jerman. Hidupnya semakin keras di Jerman. Pagi-pagi Habibie harus jalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Kemudian pulang malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Perjuangan yang sama juga dirasakan oleh sang istri, di mana beliau harus mengantri untuk bisa mencuci baju di tempat umum. B.J. Habibie akhirnya bisa mendapatkan gelar doktor, insinyur, dengan nilai summa cum laude dan rata-rata nilainya adalah 10, sehingga sangat sempurna. Memang penuh liku, akan tetapi mendapatkan hal yang manis di akhir hidupnya. Dengan pulang ke Indonesia, membuat pesawat Indonesia, kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Kecerdasan B.J. Habibie pun sudah terbukti dengan adanya sebuah rumus yang bernama faktor Habibie, di mana rumus ini digunakan untuk menghitung keretakan pesawat dengan akurasi yang tinggi.
B.J. Habibie pun disegani karena beliau juga mampu menunjukkan rasa cintanya kepada sang istri yang sudah tervisualisasi dalam sebuah film yang bertajuk Habibie dan Ainun yang dibuat beberapa tahun silam. Tak heran jika kini biografi B.J. Habibie banyak dicari untuk lebih mengenal sosok beliau. Banyak pembelajaran yang sangat inspiratif dari perjalanan hidup Habibie, yaitu memanfaatkan waktunya hanya untuk belajar, bekerja, dan beribadah, lalu hanya tidur selama 4 jam dalam sehari, karena menurutnya, saya dari lahir cuma butuh tidur 4 jam. Selebihnya, yang 20 jam, panca indera saya menyerap lingkungan sekitar dan bertanya-tanya. Mungkin karena panca indera saya sangat aktif, itulah saat kecil saya sudah mulai bertanya-tanya, dan kalau tidak bisa mendapatkan jawabannya, saya akan menangis. Yang ketiga, keyakinannya yang kokoh meski mendapat cemoohan dari teman-teman sendiri. Yang keempat, sifatnya yang rendah hati dan sangat dekat dengan masyarakat. Yang kelima, rela mengabdikan seluruh hidupnya demi negaranya, meskipun keberadaannya lebih dihargai di Jerman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.